Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Admin ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info film-film terbaik yang akan rilis, sudah rilis, dan sedang tayang. Juga pembahasan-pembahasan menarik lainnya seputar teknologi-teknologi di dalam film dan korelasinya dengan temuan-temuan ilmiah para ilmuwan dan perkembangan teknologi di dunia modern saat ini. Di video kali ini kita tidak akan membahas tentang alur sebuah film, melainkan kita akan membahas tentang teknologi-teknologi yang digunakan di dalam film-film fiksi ilmiah seperti film-film yang diproduksi oleh Marvel Studio. Salah satunya dalam film Captain America dan juga film Black Panther. Di dalam film Captain America dan Black Panther kita mengenal sebuah logam yang sangat kuat bernama vibranium. Kita akan bahas tentang vibranium di dunia Marvel dan juga vibranium dalam dunia nyata. Bagaimana penjelasan tentang teknologi-teknologi vibranium? Jangan lewatkan video ini, ikuti sampai akhir. Dading, capcus.
Sebelum kita membahas vibranium di dalam Black Panther dan juga di Captain America, akan sedikit kita bahas tentang teknologi jaring laba-laba yang dimiliki oleh Spider-Man di dalam film Spider-Man Homecoming. Di film Spider-Man Homecoming, Peter Parker membuat jaring laba-laba dengan mencampur beberapa bahan kimia, dan jaring itu sangat-sangat kuat. Ternyata secara ilmiah, jaring laba-laba bisa puluhan kali lebih kuat dari baja jika dibuat dengan ukuran yang sama. Sebagai perbandingan, jika jaring laba-laba berukuran 2 mm, dia bisa menahan beban sekitar 400 kg. Di mana rahasia kekuatan dari jaring laba-laba? Rahasia kekuatan dari jaring laba-laba ada pada strukturnya, karena strukturnya mengandung dua unsur. Satu, nanokristal yang sangat-sangat keras. Yang kedua adalah polimer, dikenal dengan sangat elastis. Rumus ini yang coba diterapkan oleh Peter Parker untuk membuat jaring laba-labanya sehingga kuat dan elastis. Dengan mudahnya, Spider-Man bisa bergelantungan ke sana kemari tanpa takut putus. Bahkan Peter menggunakan karbon nanotube yang merupakan bahan terkuat yang pernah dibuat oleh manusia. Kekuatannya bisa mencapai 100 kali lipat kekuatan baja dan sanggup untuk menahan beban sampai 20 ton. Jadi wajar dengan jaringnya Spider-Man bisa menahan kapal yang terbelah. Apakah bahan itu ada di dunia nyata? Ya, bahan itu biasa digunakan sebagai bahan rompi anti peluru untuk saat ini. Kemudian kita akan membahas tentang vibranium, yang mana kekuatannya melebihi kekuatan jaring laba-laba yang dimiliki oleh Spider-Man. Di film Black Panther kita mengenal nama vibranium yang merupakan logam terkuat di bumi versi dunia Marvel. Vibranium dipakai oleh Captain America sebagai bahan perisai dan juga kostum Black Panther menjadi anti peluru. Vibranium menjadi sumber energi teknologi di Wakanda di dalam film Black Panther, sehingga Wakanda dinobatkan menjadi negeri tercanggih di Marvel. Pertanyaannya, apakah vibranium benar-benar ada di bumi kita ini? Jawabannya tentu tidak ada, karena vibranium hanya ada di dunia Marvel. Tapi di dunia nyata saat ini, para ilmuwan sedang meneliti satu bahan yang sifatnya mirip vibranium. Ini merupakan bahan tertipis di dunia, tetapi kekuatannya mencapai 200 kali lipat kekuatan baja. Kalau jaring laba-labanya Spider-Man kekuatannya bisa 100 kali lipat baja. Bahan ini yang sedang diteliti oleh para ilmuwan mencapai 200 kali lipat kekuatan baja.
Pertanyaannya, bahan apakah itu yang ada di dunia nyata? Itu adalah grafin, sebuah bahan yang masuk dalam cabang nanomaterial yang merupakan bagian dari nanoteknologi. Bahan ini juga bisa mengantarkan arus listrik yang lebih kuat dibandingkan tembaga dan diprediksi akan menggantikan semua teknologi di masa depan, mulai dari baterai, baju anti peluru, juga bahan pembuatan pesawat terbang supaya menjadi lebih ringan. Kalau kita lihat di film Avenger, di mana Iron Man menggunakan bahan baju armornya menggunakan nanoteknologi yang ia sebut sebagai nanopartikel, di mana Iron Man sudah tidak perlu membawa koper atau kembali ke markas untuk memakai baju armornya. Sementara di film Black Panther, kostumnya disebut nanite yang mampu menyerap energi kinetik dan menyimpannya untuk didistribusikan kembali. Itu yang membuat kostum Black Panther menjadi anti peluru dan terlihat sangat-sangat kuat. Semua itu adalah nanoteknologi. Di dunia nyata, nanoteknologi juga sudah mulai dikembangkan. Misalnya, di dunia medis juga sudah ada prototipe nanorobot yang bisa masuk ke dalam jaringan tubuh untuk membunuh sel kanker. Teknologi ini akan kita bahas nanti di film Iron Man.
Sekarang kita kembali ke vibranium. Vibranium merupakan bahan terkuat di bumi versi Marvel. Dia bisa menyerap vibrasi atau getaran, juga bisa menyerap energi kinetis yang menyentuhnya. Itu yang membuat kostum Black Panther menjadi anti peluru dan perisai Kapten Amerika menjadi sangat-sangat kuat dan anti retak. Sedangkan di dunia nyata, bahan yang sedikit mirip dengan vibranium adalah grafin, seperti yang sudah disebutkan di awal. Grafin adalah bahan terkuat di bumi di kehidupan nyata kita. Grafin juga memiliki sifat sebagai bahan tertipis di dunia, memiliki struktur seperti ram kawat dengan pola heksagonal mirip sarang lebah, seperti pola-pola vibranium dalam film Black Panther. Kenapa bisa menjadi bahan tertipis? Karena molekul-molekul atau atom-atom dalam grafin saling mengikat satu sama lain membentuk pola heksagonal, jadi terlihat sebagai dua dimensi, tidak seperti molekul-molekul lain yang berbentuk tiga dimensi. Otomatis grafin menjadi bahan tertipis karena tebalnya hanya satu atom atau dua dimensi. Kenapa bisa menjadi bahan terkuat? Karena ikatan di antara atom-atomnya membentuk heksagonal sehingga menjadi sangat-sangat kuat dan sulit ditembus. Benarkah grafin bisa 200 kali lipat lebih kuat dibanding baja? Untuk mengukur kekuatan sebuah bahan diuji dengan menggunakan alat bernama Tensile Strength Test dengan satuan Pascal. Dengan alat itu, grafin memiliki kekuatan 130 gigapascal, sementara baja yang paling kuat adalah jenis galvanis. Kekuatan galvanis ini hanya 600 megapascal ketika diukur dengan menggunakan tensile strength test. Kalian bisa bandingkan 130 gigapascal dibandingkan dengan 600 megapascal akan didapatkan grafin 200 kali lebih kuat dari galvanis.
Kita kembali ke vibranium yang mampu menyerap energi kinetik dan meredam getaran. Berdasarkan penelitian, grafin juga anti peluru dan menyerap energi kinetik peluru ke dalam membran sebelum berhasil menembusnya. Kemampuan lain dari grafin juga sebagai penghantar listrik terkuat yang lebih kuat dari tembaga karena struktur atomnya. Grafin menjadi lebih konduktif dan fleksibel. Saat ini, grafin juga dikembangkan untuk menggantikan bahan baterai atau disebut dengan superkapasitor, yang memungkinkan kita tidak akan mengganti baterai dalam puluhan tahun. Waktu pengecasannya juga lebih cepat, mungkin kita hanya butuh waktu dalam hitungan detik untuk mengecas baterai sebuah handphone. Selain itu, grafin juga sedang dikembangkan untuk membuat layar yang sangat tipis dan transparan karena sifatnya sebagai bahan tertipis di dunia. Butuh sekitar 1 juta lembar grafin agar setara dengan ketebalan 1 mm. Di dunia kesehatan juga sedang dikembangkan sensor untuk memonitor kesehatan pasien, sehingga tidak lagi dibutuhkan CT scan atau MRI, tetapi cukup menempelkan stiker grafin yang sangat tipis ke kulit pasien untuk memantau organ dalamnya. Dan masih banyak lagi pengembangan-pengembangan lainnya seperti di dunia bangunan, dunia komputer, dan lain sebagainya. Dengan fakta-fakta inilah yang dapat menyimpulkan bahwa grafin setara dengan kemampuan vibranium di dunia Marvel. Jadi kenapa kita atau khususnya saya lebih senang melihat film-film yang bersifat fiksi ilmiah? Karena film-film fiksi ilmiah terkadang itu diilhami oleh penemuan-penemuan ilmiah di dunia nyata, atau juga sebaliknya, penemuan-penemuan dunia nyata, penemuan-penemuan ilmiah di dunia nyata ini bisa diilhami oleh dunia-dunia film-film fiksi ilmiah.
itu bisa sedikit menambah gambaran kita atau wawasan kita tentang teknologi-teknologi yang dipakai di film-film superhero Marvel, di mana teknologi-teknologi itu ada beberapa yang ada di dunia nyata ini, walaupun tidak sama persis, tetapi unsur atau sifat-sifatnya sedikit lebih mirip. Itu aja yang mungkin bisa disampaikan dalam video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Salam sukses buat semuanya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.